terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto kesal terhadap perusahaan pelaku pembalakan yang masih beroperasi di tengah bencana. Dirinya pun meminta Kementerian Kehutanan untuk mencari tahu dan menindak perusahaan tersebut. Terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu. Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Pemirsa, gelombang solidaritas bantuan untuk korban banjir dan longsor di Sumatera terus berdatangan. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyisakan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Melihat kondisi ini, gelombang solidaritas bantuan untuk korban terus berdatangan, termasuk dari para pesohor di Indonesia. Salah satunya datang dari kreator konten Ferry Irwandi. Pendiri Malaka ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 10 miliar rupiah dari masyarakat. Padahal awalnya Ferry hanya targetkan 500 juta rupiah. Gue speechless karena di awal targetnya cuma 500 juta, ternyata bisa terkumpul sebanyak itu. Gokil lah, masyarakat Indonesia gokil banget. Dan terima kasih sudah percaya, terima kasih sudah membantu, terima kasih sudah saling menjaga ya teman-teman. Dan sudah jadi tanggung jawab dengan dana sebesar itu, dengan kepercayaan sebesar itu. Semua bantuan ini bisa tersalurkan secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Ferry juga menjelaskan penggunaan dana hasil donasi ini akan diperbaharui secara berkala. Masyarakat pun bisa melihat melalui kitabisa.com. Masih tinggi banget. Dan udah berapa hari, Bang? Seminggu masih kayak gini. Ferry Irwandi juga ikut langsung memberikan bantuan ke lokasi bencana dan langsung memastikan bantuan tersebut sampai kepada masyarakat yang berhak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berikut update terkini terkait dengan jumlah korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per tanggal 5 Desember 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, tercatat dalam laman gis.pnpb.go.id sebanyak 836 jiwa meninggal dunia, 509 jiwa hilang, dan 2,7 ribu jiwa luka-luka. Sementara itu sebanyak 536 fasilitas umum, 25 fasilitas kesehatan, 326 fasilitas pendidikan, 185 rumah ibadah, 15 gedung-gedung rusak, dan 295 jembatan rusak akibat bencana ini.
Ya, Sabrina, kita doakan semoga semua ini bisa segera pulih, kemudian daerah-daerah yang masih terisolir ini segera kembali dapat diakses, kemudian yang akses yang terputus ini bisa kembali dibangun secepat mungkin untuk mendistribusikan bantuan-bantuan, terutama soal pasokan pangan, kemudian Betul. juga bantuan-bantuan kayak pakaian dan Betul juga sekali. lain-lain. Karena banyak ya sebenarnya yang ingin mengirimkan bantuan, tapi Betul. terkendala dengan aksesnya itu sendiri. Ya. Kemarin saya melihat ada artis, kemudian juga ada selebgram. Influencer gitu. lah ya. Iya, influencer dan juga warga-warga lain yang mungkin tidak tersorot media juga ikut membantu. Jadi warga bantu warga ya. Bukan. Nggak usah nunggu pemerintah lagi. Iya, Kita bukan. Jadi sebagai sistemnya bukan prioritas masyarakat buat ini warga ya. punya empati yang lebih dan juga punya rezeki yang lebih, jadi bisa Nah. menyalurkan bantuan. Betul banget. Jadi artinya sekarang ini warga bantu warga, bukan pemerintah bantu warga. Kalau kita tidak bisa mengandalkan pemerintah, kita Ya. mengandalkanlah sesama manusia begitu, Nata. Iya. Baik, pelaku. Ya, pemirsa, meskipun kondisi cuaca di Pulau Sumatera mulai membaik, namun hujan sewaktu-waktu masih bisa terjadi. Seperti di Mandailing Natal, Sumatera Utara, hujan deras berlangsung singkat menyebabkan terjadinya air bah disertai longsor bebatuan kembali menutup akses jalan provinsi. Hujan deras yang berlangsung dengan durasi singkat pada Rabu sore menyebabkan terjadinya bencana air bah disertai longsor. Tanah dan bebatuan memutus akses jalan lintas provinsi, tepatnya di Desa Bulu Soma, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan para pengendara yang melintas. Bahkan, puluhan pengendara lainnya terjebak di antara longsoran hingga mereka terpaksa harus berjalan kaki. Jadi luapan anak sungai yang membawa material berupa tanah dan bebatuan yang menutupi jalan lintas Madinah, tepatnya antara desa Sopotinjak dan desa Bulu Soma, sehingga lalu lintas lumpuh total, sehingga kendaraan tidak bisa melewati. Sebuah mobil anak truk terhanyut. Sebelumnya pada 26 November lalu, di lokasi, 3 unit mobil yang sedang melintas terseret air bah disertai longsor lumpur dan bebatuan. 2 mobil bahkan hingga ringsek terseret ke dalam jurang, sementara 1 mobil lainnya terseret di tengah longsor. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing Natal, warga rela menginapkan kendaraan di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan mobil dan motor yang parkir mengular hingga ke ruas jalan. Kendaraan-kendaraan ini mengantre menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasukan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Dari abis maghrib sampai ini, sampai mau siang. Jadi belum dapat. Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah. Jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? Belum pulang. Dari ditungguin ya? semalam sampai ini belum pulang. Habis butuh, Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak. Nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini, Pak? Adalah seminggu habis banjir ini ya. Antrean kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih sejak kelangkaan BBM terjadi. Dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Teluk Kabung, Sumatera Barat juga tak bisa membantu ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.